Malam turun dengan pelan, seperti kain hitam yang dilabuhkan dari langit. Desa Cempaka Asri tenggelam dalam sunyi. Tidak ada suara tawa di warung kopi. Tidak ada obrolan ringan di pos ronda. Bahkan jangkrik pun terdengar ragu mengerik. Aditya duduk di beranda rumahnya sambil memeluk lutut. Pandangannya kosong menatap jalan tanah di depan rumah. Siang tadi, jalan itu dilalui iring-iringan warga yang mengantar jenazah Pak Ramlan ke pemakaman. Kini jalan itu terasa berbeda, seperti menyimpan sesuatu. Ia masih belum terbiasa memikirkan bahwa lelaki baik hati itu kini terbaring di bawah timbunan tanah merah. Pak Ramlan adalah sosok yang selalu hadir di setiap acara warga. Kadang datang membawa pisang rebus, kadang membawa senyum. Tidak pernah sekalipun marah meski diganggu anak-anak kecil. Aditya menarik napas panjang. Angin malam membawa aroma lembab dari arah pemakaman. Entah kenapa, hidungnya menangkap sedikit wangi bunga Kamboja. Padahal tidak ada pohon Kamboja di dekat rumahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pagar kayu. Bunyinya seperti ujung kuku mengetuk perlahan. Tidak keras, justru terlalu sopan, seolah yang mengetuk tidak ingin mengganggu. Aditya berdiri. Dadanya berdebar tanpa alasan. Ia menyorotkan senter kecil ke arah pagar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon mangga bergoyang tertiup angin. Ia baru hendak duduk kembali ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari pagar, melainkan dari tembok rumah di sebelah kanannya. Suara gesekan lembut, seperti seseorang mengelus dinding dengan tangan basah. Aditya menelan ludah. Siapa di sana? Suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu berhenti dan digantikan oleh sesuatu yang lebih membuat darahnya membeku. Suara batuk pelan, serak, berat, sangat familiar. Aditya pernah mendengarnya ribuan kali di pos ronda, di mushola, di jalanan desa. Itu suara batuk Pak Ramlan. Tubuh Aditya gemetar, kakinya ingin lari, namun tubuhnya menolak bergerak. Matanya menatap ke arah jalan, seolah dipaksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan di sanalah ia melihatnya, sosok lelaki berjubah putih lusuh berdiri membelakangi rumahnya. Tubuhnya kaku. Kedua lengannya menjuntai lemah. Kepalanya sedikit miring, tidak wajar seperti orang hidup. Aditya mengenali bentuk punggung itu. Ia ingin memanggil nama itu, namun mulutnya terkunci. Sosok itu mulai berbalik perlahan. Gerakannya kaku, seperti tulang yang enggan mengikuti daging. Angin berhenti berembus. Suara jangkrik hilang. Dan malam itu, Aditya sadar pemakaman siang tadi tidak benar-benar mengakhiri segalanya. Aditya tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap pintu kamarnya. Lampu minyak di sudut ruangan redup, berkedip seperti akan padam. Namun ia tidak berani mematikannya. Ia masih mendengar suara batuk itu di kepalanya. Masih mencium bau Kamboja samar-samar di udara. Masih melihat bayangan punggung yang berdiri memunggungi jalan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya bayangan dari pikiran lelah. Namun tubuhnya menolak percaya. Saat ia hampir memejamkan mata, suara itu terdengar. Pelan, serak, dekat. Adit. Aditya membuka mata spontan. Dadanya memompa cepat. Ia menatap langit-langit kamar, berharap suara itu datang dari mimpi. Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Adit. Kali ini datang dari arah jendela. Aditya bangkit perlahan. Kakinya lemas, namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia mendekati jendela dan menarik gorden sedikit. Gelap. Namun kaca jendela dipenuhi uap tipis seolah baru ditiup napas seseorang. Dan di antara kabut itu muncul guratan samar, seperti bekas jari menulis sesuatu. ADIT. Aditya mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. Ia tidak sempat berpikir ketika terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Satu ketukan. Diam sebentar. Lalu satu ketukan lagi, seperti pola seseorang yang menunggu. Aditya menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Ia mendengarkan dengan saksama, sunyi. Namun suara napas terdengar dari balik pintu, berat, dalam. Seperti seseorang berdiri tepat di luar sana, menempelkan kepalanya ke kayu. Aditya menggenggam gagang pintu. Tangannya dingin dan basah oleh keringat. Pak Ramlan, bisiknya nyaris tak terdengar. Ketukan berhenti. Bau Kamboja kembali mengalir masuk lewat celah lantai. Aditya menutup mata. Dan malam itu hanya menyisakan satu pertanyaan di kepalanya. Jika arwahnya pulang, apa yang sebenarnya ia cari?
Pagi datang tanpa semangat. Matahari memang terbit, tetapi sinarnya terasa pucat. Udara di desa Cempaka Asri seperti kehilangan hangatnya. Burung-burung pun berkicau pelan, seolah enggan membangunkan hari. Aditya keluar kamar dengan mata sembab. Ia tidak tidur sedetik pun. Kepalanya berat, tetapi pikirannya masih penuh dengan suara semalam. Ibunya sedang menjerang air di dapur sambil bersenandung pelan. Suaranya terdengar asing, seperti suara orang yang memaksa bahagia. "Kau tidak turun kemarin malam," kata ibunya tanpa menoleh. Aditya hanya mengangguk. "Aku mengantuk." Ibunya membalik badan sambil tersenyum. "Wajar, kau kelelahan setelah membantu di pemakaman." Lidah Aditya terasa keluh. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi tidak ingin ibunya ikut tenggelam dalam rasa takut. Maka ia memilih diam. Setelah minum teh manis hangat, ia keluar rumah untuk menghirup udara. Jalanan masih sepi. Baru beberapa orang terlihat membawa sapu lidi dan cangkul. Mereka berjalan ke pemakaman untuk membersihkan area pusara baru. Aditya ragu. Namun kata-kata Pak Lurah semalam terngiang kembali. Kau tidak boleh menolak kalau ia memanggil. Ia mengikuti mereka dari belakang. Langkahnya pelan, seperti takut tanah akan memanggil kakinya masuk lebih dalam. Begitu melewati gerbang bambu pemakaman, aroma bunga langsung menyambut. Wangi, terlalu wangi untuk ukuran pagi. Di antara deretan makam tua, tampak satu yang masih basah. Tanahnya lebih gelap, batu nisannya belum mengering. Nama di atasnya tertulis jelas. Ramlan bin Jaidin Aditya berdiri di depan makam itu. Orang-orang sibuk menyapu dan memotong rumput liar. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia menunduk. "Pak, jika memang kau memanggilku, katakan apa yang kau mau." Tidak ada angin berhembus, namun daun-daun kering di atas nisan bergeser pelan, seperti disapu tangan tak terlihat. Aditya merinding. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Sedang apa kau di situ?" Ia menoleh. Seorang lelaki berperawakan besar berdiri di belakangnya sambil membawa arit. Namanya Surya. Ia dikenal suka bicara keras. "Tidak ada," jawab Aditya. Surya mendengus. "Kau bicara sendiri, jangan-jangan kau bawa sesuatu dari makam ini." Nada suaranya mencurigai. Aditya menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Surya melirik makam Pak Ramlan. "Sejak subuh tadi ada suara batuk dari arah sini. Kau saja yang paling dekat. Jangan-jangan..." Kata-katanya menggantung. Tuduhan itu tidak diucapkan secara langsung. Namun udara di sekitar mereka mendadak berat. "Jangan sembarangan bicara," sahut Aditya pelan. Surya mendekat. "Kalau kau membawa arwahnya pulang, itu bisa membawa sial pada desa ini." Aditya mematung. Ia ingin menyangkal. Namun bagaimana caranya menjelaskan bahwa memang ada suara itu, dan suara itu memang memanggil namanya. Sebelum ia sempat bicara, Surya sudah pergi meninggalkannya. Ucapan itu tertinggal seperti duri di telinga. Bisa membawa sial pada desa ini. Aditya menunduk menatap tanah gundukan makam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kedatangannya mungkin bukan sekadar panggilan. Mungkin ini permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia hanya berharap arwah itu benar-benar datang untuk meminta tolong, bukan untuk menuntut balas. Sejak percakapan pagi itu di pemakaman, hari-hari Aditya tidak pernah terasa sama. Ia mulai merasa diawasi, meski tidak ada siapapun di sekelilingnya. Bahkan ketika duduk sendirian di beranda, angin yang lewat terasa seperti sedang mengintip. Orang-orang desa mulai berbisik. Tidak secara terang-terangan, tetapi cukup sering untuk terdengar. Ada yang sengaja memperlambat langkah saat melewati rumahnya hanya untuk melihat. Ada pula anak-anak kecil yang berlari sambil bercanda menggunakan nama almarhum. Kalau nakal, dipanggil Pak Ramlan, nanti diangkat masuk karung. Aditya menggenggam kursi dengan keras setiap kali mendengarnya. Bukan karena takut, melainkan karena marah. Mereka menertawakan sesuatu yang mereka tidak pahami. Sore itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Narti. Wanita tua itu dikenal sebagai perawat jenazah di desa. Ia yang memandikan dan mengkafani jasad Pak Ramlan 2 hari lalu. Rumahnya kecil dan dipenuhi bau kayu basah. Aditya mengetuk pelan. "Masuk saja," terdengar suara lirih dari dalam. Aditya membuka pintu. Bu Narti duduk di atas tikar sambil memilah kain putih. Ketika melihat Aditya, ia tidak terlihat terkejut. "Kau akan datang," katanya pelan. Aditya membeku. "Bagaimana ibu tahu?"
Bu Narti tersenyum samar tanpa humor. Kalau arwah sudah memanggil seseorang, biasanya orang itu akan datang padaku. Aditya menelan ludah. Jadi, memang benar dia memanggilku. Bu Narti mengangguk sedikit. Semua arwah yang mati tidak tenang akan memanggil seseorang. Biasanya orang itu yang hadir paling dekat dengan jasadnya, atau orang yang sempat menatap wajahnya terakhir kali. Aditya teringat malam pemakaman. Ia berdiri paling depan saat peti ditutup. Ia menunduk dalam diam. "Kenapa?" "Aku," bisiknya. Bu Narti menatapnya lekat. "Karena kau satu-satunya yang berani menatapnya tanpa takut." Aditya tidak tahu apakah itu pujian atau kutukan. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Bu Narti tiba-tiba berkata, "Semalam dia datang ke rumahku." Aditya membelalak. "Dia masuk rumah ini." Bu Narti menggeleng perlahan. "Tidak, dia tahu batas. Ia tidak masuk. Ia hanya duduk di depan pintu." Aditya merinding. "Ibu melihatnya." Bu Narti menatap lurus ke arah pintu seakan ia masih melihat sosok itu di sana. "Aku tidak melihat wajahnya jelas. Rambutnya menutupi dahi, namun bahunya turun naik, ia menangis." Ruangan hening. "Arwah tidak menangis tanpa sebab," lanjut Bu Narti pelan. "Biasanya mereka menangis karena sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak mereka bawa mati." Aditya merasa dadanya diremas. "Maksud ibu, dia minta disampaikan sesuatu." "Mungkin," jawab Bu Narti. "Tapi bukan kepadaku." Tatapan wanita tua itu mengunci matanya. "Kepada kau." Aditya ingin mundur, ingin menolak, namun tubuhnya seolah menancap ke lantai. Bu Narti perlahan meraih sebuah kain putih kecil. Ia menyerahnya ke tangan Aditya. "Bawa ini ke makamnya malam nanti. Duduklah di samping nisan. Kalau ia datang, jangan lari." Aditya menggenggam kain itu erat. Hatinya berdebar keras. Ia tahu satu hal pasti. Malam nanti bukan lagi miliknya. Langit malam itu gelap tanpa bulan. Awan menutup seluruh pendar bintang, membuat jalan setapak menuju pemakaman seperti mulut lorong tanpa ujung. Aditya melangkah pelan sambil membawa kain putih yang diberikan Bu Narti. Kakinya terasa berat, seperti tanah di bawahnya tidak rela dilewati. Desa sunyi, tidak ada suara jangkrik. Bahkan anjing-anjing pun tidak menggonggong. Seolah seluruh makhluk hidup memilih diam, menunggu apa yang akan terjadi. Sesampainya di gerbang bambu pemakaman, angin tiba-tiba bertiup dari arah dalam, dingin dan membawa aroma lembab. Aditya menarik napas panjang. Kali ini ia tidak boleh mundur. Ia berjalan menuju makam Pak Ramlan. Langkahnya pelan, namun dengung halus terdengar di telinga, seperti bisikan dari balik ilalang. Tidak jelas kata-katanya, tetapi jelas ditujukan padanya. Sampai di depan nisan, ia berjongkok. Kain putih ia letakkan perlahan di atas gundukan tanah. Lalu ia duduk bersila. "Pak!" Suaranya bergetar, tetapi ia paksakan keluar. "Kalau betul kau yang memanggilku, aku datang." Tidak ada jawaban. Ia menunggu. 10 detik, lalu 20. Udara tetap sunyi. Hanya daun-daun bergerak perlahan. Namun tiba-tiba tanah di depannya bergetar kecil, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Aditya menegang, jantungnya memompa cepat. Tanah itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Gumpalan kecil tanah terangkat, seperti ada tangan yang mendorong dari dalam. Aditya mundur setapak. Namun sebelum ia sempat bangkit, suara batuk serak terdengar. Pelan, patah-tah, tepat dari bawah tanah. "Pak!" Aditya menatap makam itu dengan mata melebar. "Halo, Kak." "Kalau kau..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, suara itu terdengar lagi. Bukan batuk, suara napas berat, lama, seperti seseorang yang baru bangkit dari tidur panjang. Aditya gemetar. Ia melirik kain putih di atas tanah. Kain itu ikut bergetar, seolah dipanggil oleh sesuatu di bawahnya. "Kalau kau mau bicara, aku dengar." Tanah berhenti bergerak, sunyi. Namun 2 detik kemudian, angin kencang menerpa dari arah belakang hingga pepohonan bergoyang keras. Suhu turun drastis. Napas Aditya berubah menjadi kabut tipis. Lalu suara itu datang, bukan dari tanah, bukan dari angin. Suara itu muncul tepat di belakang telinganya. Jangan biarkan mereka bohong lagi. Aditya menoleh spontan. Tidak ada siapapun. Namun bau Kamboja menyebar deras, lebih kuat dari malam sebelumnya, sampai menusuk ke tulang. "Pak!" Aditya coba bicara, tapi suaranya tercekat. Kali ini suara itu terdengar lagi. Pelan tetapi jelas. Setiap kata ditarik dari dada yang sudah lama menyimpan beban. Mereka sembunyikan sesuatu dalam tanah. Aditya membeku.
Dalam kepalanya hanya satu pertanyaan, siapa yang dimaksud mereka? Dan apa yang sebenarnya dikubur bersama jasad itu? Sejak malam itu, nama-nama mulai muncul di kepala Aditya. Bukan karena ia menuduh, melainkan karena suara itu membisikkan setiap kali ia memejamkan mata. Suara berat, patah-patah, namun jelas. Lurah, Surya, 3 orang lagi. Aditya terbangun berkali-kali dengan napas terengah. Tubuhnya terasa panas meski udara malam begitu dingin. Setiap kali ia membuka mata, ia merasa ada seseorang duduk di sudut kamar, mengawasinya dalam diam. Pagi harinya, ia memberanikan diri pergi ke rumah Pak Lurah. Rumah besar itu berdiri di ujung jalan. Temboknya lebih tinggi dari rumah warga lain. Pagar kayunya dicat hitam. Tidak ada kesan hangat di sana. Pak Lurah sedang duduk di teras, menyeruput kopi sambil membaca koran. Ketika melihat Aditya datang, ia tersenyum ramah. "Pagi, Dit. Ada apa?" Aditya berdiri tegak. "Boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab Pak Lurah santai. "Silakan duduk dulu." Aditya tidak duduk. Malam sebelum pemakaman, apa benar Bapak yang menutup peti Pak Ramlan? Pak Lurah mematung sesaat. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya kehilangan kelembutan. "Iya, kenapa bertanya seperti itu?" Aditya menatapnya lekat. Waktu peti ditutup, ada yang berbeda dari tubuhnya. Pak Lurah meletakkan cangkirnya perlahan. "Apa maksudmu?" Aditya menelan ludah. Tangan kirinya. Kenapa dibalut kain lebih tebal, seperti menutupi sesuatu? Suasana mendadak dingin. Pak Lurah menatap lurus ke mata Aditya. Tangan kirinya hancur saat kejatuhan batu. "Kami tidak ingin menambah kesedihan keluarga." Aditya menggeleng pelan, tapi batunya jatuh di bahunya, bukan di lengannya. "Saya lihat sendiri di lokasi." Pak Lurah diam sesaat. Lalu ia tersenyum lagi. Tapi senyum itu tidak lagi ramah. "Kau ini anak baik, Dit. Jangan terlalu ingin tahu. Kadang sesuatu lebih baik dibiarkan terkubur." Aditya mengepal tangannya. Tapi dia tidak tenang. Dia tidak mati karena kecelakaan. Pak Lurah mendadak berdiri. Langkahnya maju perlahan. Suaranya menurun 1 oktav. "Aku akan bilang sekali saja. Jangan sebut hal seperti itu lagi. Tidak ada yang mati dibunuh di desa ini." Aditya mundur selangkah. Jantungnya berdetak keras. Namun sebelum ia menjawab, pintu rumah Pak Lurah terbuka. Seorang lelaki keluar membawa karung beras. Surya. Mereka saling bertatapan singkat. Tatapan Surya tidak seperti kemarin. Kali ini bukan curiga, tapi takut. Seolah ia tahu percakapan apa yang baru saja terjadi. Dan seolah ia juga tahu bahwa rahasia itu tidak akan bertahan lama. Sepulang dari rumah Pak Lurah, pikiran Aditya tidak tenang. Setiap kata yang diucapkan lelaki itu kembali terngiang di kepalanya. Kadang sesuatu lebih baik dibiarkan terkubur. Itu bukan nasihat, itu peringatan, atau mungkin ancaman. Namun kalimat arwah semalam jauh lebih kuat. Jangan biarkan mereka bohong lagi. Jika ia berhenti sekarang, maka semua ketakutannya selama ini tidak ada artinya. Maka ia berjalan menuju satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban. Lokasi kecelakaan. Tanah lapang di pinggir sungai, tempat batu besar itu jatuh menimpa Pak Ramlan. Orang-orang bilang batu itu terguling karena tanah gembur setelah hujan. Tapi Aditya ingat betul, malam itu hujan tidak turun. Jadi tidak mungkin tanah longsor sendiri. Sesampainya di sana, tempat itu terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Sungai mengalir pelan tanpa suara. Pohon bambu yang dulu berderik tertiup angin kini berdiri kaku. Seperti tahu bahwa ada sesuatu yang akan dibongkar. Batu besar itu masih ada. Permukaannya dipenuhi lumut. Namun di sisi kiri bawahnya terlihat goresan panjang. Seperti bekas dorongan benda keras. Aditya berjongkok. Ia menyentuh goresan itu. Tajam, dalam. Tidak mungkin alam melakukan ini secara acak. Seseorang mendorong batu ini. Mendorong dengan sengaja. Di dasar batu itu, tanahnya berlubang kecil. Seperti bekas pijakan kaki. 2 lubang, sejajar. 1 lebih dalam dari yang lain. Seolah ada seseorang yang berdiri di situ dengan kaki terbuka lebar untuk menahan beban, lalu mendorong batu ke arah bawah. Aditya menatap jejak itu lama. Tubuhnya mendadak dingin. Ada orang lain di sini sebelum kecelakaan terjadi. Dan orang itu sengaja membuat batu itu jatuh. Aditya tidak sadar kapan matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Langit berubah oranye gelap. Bayangan batu itu tumbuh panjang, seperti menutupi tubuhnya.
Saat ia hendak berdiri, terdengar suara langkah. Pelan, menyusuri bebatuan. Aditya membalikkan badan. Tidak ada siapapun. Namun langkah itu tetap terdengar. Semakin dekat. Namun tidak terlihat wujudnya. Langkah itu berhenti tepat di belakang batu. Lalu suara berat itu terdengar lagi. Namun kini bukan dari arwah, suara manusia. Aku sudah bilang jangan datang ke sini. Aditya menoleh cepat. Surya berdiri di atas tebing kecil, membawa cangkul di bahu. Tatapannya tidak lagi curiga, tapi ketakutan. Kau tidak akan mengerti apa yang terjadi malam itu, katanya lirih. Aditya mendongak. Jadi kau di sini waktu itu. Surya diam. Tatapan mata mereka bertemu. Diam itu cukup untuk menjawab semuanya. Surya turun perlahan. Langkahnya berat. Cangkul masih ia pegang namun tidak diangkat. Aku tidak ingin ikut campur, tapi mereka paksa aku. Aditya melangkah maju. Siapa mereka? Surya menggigit bibir. Napasnya berat. Orang-orang yang kau kira paling baik di desa ini. Surya berdiri beberapa langkah di depan Aditya. Cahaya senja menyinari wajahnya dari samping, menampakkan garis lelah yang selama ini tersembunyi. Bahunya melorot, seolah beban bertahun-tahun akhirnya turun ke permukaan. Aku tidak mau ikut campur, ulangnya pelan. Aku hanya diminta membantu menyingkirkan batu itu. Aku tidak tahu rencananya akan seperti itu. Aditya menatapnya tajam. Siapa yang menyuruhmu? Surya menunduk. Pak Lurah dan satu orang lagi. Kau pasti tahu. Aditya termenung. Dalam kepalanya hanya satu nama yang muncul. Kepala dusun. Surya mengangkat wajah. Matanya membenarkan tanpa kata. Aditya menggeleng. Tapi kenapa Pak Ramlan tidak punya musuh? Semua orang bilang begitu. Surya tertawa kering tanpa humor. Orang desa ini pintar menyembunyikan kebusukan. Semakin wangi seseorang di mata orang lain, semakin banyak rahasia yang disembunyikan. Aditya menggenggam tangannya kuat-kuat. Jadi mereka sengaja membunuh Pak Ramlan. Surya tidak menjawab. Namun diamnya tidak lagi samar. Aditya mendekat selangkah. Kenapa? Surya memejamkan mata sejenak, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. Karena Pak Ramlan tahu sesuatu. Suaranya berat. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Aditya menunggu tanpa menyela. Surya mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. 3 hari sebelum kecelakaan, Pak Ramlan melihat mereka mengubur sesuatu di ladang kosong milik desa. Tengah malam. Mereka pikir tidak ada yang melihat, tapi Pak Ramlan kebetulan lewat. Aditya menegang. Yang dikubur, jenazah. Surya menggeleng. Bukan. Lalu ia membuka mulut perlahan, menekankan setiap kata. Bukan manusia, uang. Aditya terpaku. Surya melanjutkan, dana bantuan desa. Uang yang seharusnya dibagikan ke warga. Mereka takut ketahuan mengambilnya. Jadi mereka kubur dulu agar aman. Tapi Pak Ramlan tahu. Aditya merasa darahnya mendidih. Jadi karena uang, mereka bunuh orang. Surya menatap lurus ke mata Aditya. Karena takut ketahuan. Karena mereka pikir kalau satu nyawa hilang, rahasia ikut terkubur. Namun malam tidak suka kebohongan. Desa tidak tidur, tanah tidak lupa. Aditya merasakan udara di sekitarnya berubah. Seperti ada yang mendengar setiap percakapan mereka. Surya menoleh ke kanan dan kiri. Tubuhnya tegang. Kalau kau mau selamat, kau harus pergi dari desa ini. Malam ini, sekarang. Aditya menggeleng. Kalau aku pergi, mereka menang. Surya memegang bahu Aditya kuat-kuat. Kalau kau tetap di sini, mereka akan bunuh kau juga. Tiba-tiba angin kencang datang tanpa arah. Ilalang berdesis. Daun-daun kering berterbangan. Lalu terdengar suara. Namun bukan dari Surya. Bukan dari Aditya. Suara berat itu kembali. Namun kali ini tidak hanya di telinga. Suara itu menggema di seluruh tanah. Jangan biarkan mereka lari. Surya mendadak pucat. Cangkul di tangannya bergetar. Aditya menatap kosong ke depan. Arwah itu semakin dekat. Dan kini bukan hanya meminta tolong. Ia menuntut balasan. Suara berat itu terus menggema di dalam kepala Aditya. Tidak terucap lewat mulut, tetapi setiap kata terasa menekan langsung ke dada. Jangan biarkan mereka lari. Surya mundur 1 langkah. Cangkul di tangannya nyaris terjatuh. Dia ada di sini. Bisiknya dengan suara gemetar. Dia dengar semuanya. Angin berputar mengelilingi mereka. Daun-daun bergerak seolah dilintasi sesuatu yang tidak terlihat. Bau Kamboja semakin tajam, seperti ditumpahkan oleh seseorang ke seluruh udara. Aditya berdiri diam, tidak tahu harus lari atau tetap menunggu.
Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Bawa aku ke mereka. Surya memegang kepala sambil menunduk. Aku tidak sanggup lagi, katanya Parao. Sejak malam pemakaman, aku tidak bisa tidur. Dia duduk di depan rumahku setiap malam. Kadang aku dengar dia batuk, kadang aku dengar dia menangis. Aditya menatapnya. Kenapa kau tidak bicara dari awal? Surya tertawa getir. Kau pikir orang mau percaya, bahkan aku pun tidak percaya awalnya. Sampai dia panggil namaku dari bawah ranjang. Aditya merinding. Surya melangkah mendekat. Aku akan bantu kau. Tapi kita tidak bisa terburu-buru. Orang-orang itu berkuasa. Mereka punya mata di mana-mana. Aditya mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus cari bukti. Sesuatu yang bisa mengungkap semuanya. Surya berpikir sejenak. Kalau benar mereka kubur uang itu, kita bisa gali kembali. Kalau kita temukan karungnya, itu cukup jadi senjata. Aditya menatap lurus ke arahnya. Kau ingat tempatnya? Surya mengangguk. Namun sebelum mereka melangkah, suara cabang bambu patah terdengar dari kejauhan. Pekik tajam. Aditya dan Surya menoleh bersamaan. Dari balik pepohonan muncul cahaya senter. 1, lalu 2, lalu 3. Suara kaki banyak orang mendekat. Suara langkah berat penuh sengaja. Lalu suara laki-laki terdengar. Cari mereka sampai dapat, jangan biarkan kabur. Suara Pak Lurah. Surya langsung menunduk. Mereka tahu kita di sini. Aditya menatap sekeliling. Jalan keluar sedikit. Pohon bambu rapat, tidak ada tempat bersembunyi. Namun suara arwah itu kembali terdengar di telinga Aditya. Ke sungai. Ikuti arus, aku akan tunjukkan. Aditya menarik tangan Surya. Ikut aku. Surya bingung. Kemana? Percaya. Mereka berlari menuruni lereng kecil menuju tepian sungai. Cahaya senter mengejar dari belakang. Suara langkah berat semakin dekat. Sana! Arah sungai! Derap kaki bertambah cepat. Orang-orang itu mengejar seperti pemburu mengejar hewan buruan. Air sungai mengalir dingin. Tanah licin. Aditya hampir tergelincir. Namun suara itu terus membimbing dalam hati. Jangan takut air. Aku akan bantu. Mereka melompat masuk ke sungai. Airnya mencapai hingga lutut. Arusnya pelan namun cukup untuk menutupi suara langkah mereka. Aditya memegang Surya erat-erat. Jangan lepaskan. Surya mengangguk. Mereka berjalan perlahan menyusuri arus. Cahaya senter berkedip-kedip di atas tebing. Suara Pak Lurah semakin jelas. Kalau kau ketemu mereka, jangan ragu. Hajar saja. Di tengah gelap dan dingin sungai itu, Aditya mendengar napas Surya tercekat. Namun ia tidak berhenti. Karena kini ia tahu satu hal penting. Ia tidak lagi melarikan diri. Ia sedang menuju kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Arus sungai membawa mereka perlahan, menyusuri jalur sempit di antara batu-batu licin dan akar pepohonan yang menjulur seperti tangan-tangan tua. Udara malam terasa menekan, namun suara para pengejar mulai meredup di kejauhan. Pak Lurah dan orang-orangnya masih mencari di daratan, berjalan menyisir tepian sungai sambil menyorotkan senter ke segala arah. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa dua buruan mereka memilih bersembunyi bukan di balik pohon, melainkan di tengah arus yang tenang. Surya menggigil hebat. Berapa lama kita harus seperti ini? Bisiknya sambil menjaga suaranya tetap rendah. Selama yang dibutuhkan, jawab Aditya lirih. Surya menghela napas. Kalau mereka temukan kita mati. Aditya menatap lurus ke depan. Kalau kita berhenti sekarang pun, kita tetap mati. Ditelan kebohongan. Surya menutup mata sesaat. Air sungai mengalir melewati lutut mereka, membawa dedaunan yang hanyut seperti potongan kenangan yang tidak mau tenggelam. Beberapa saat mereka berjalan tanpa bicara, hanya mengikuti arus seperti mengikuti takdir. Hingga akhirnya suara itu terdengar lagi. Kali ini tidak di telinga, tidak di kepala, tapi di air. Suara batuk berasal dari dasar sungai. Air di sekitar kaki mereka bergetar halus, membentuk riak yang melingkar perlahan. Aditya menunduk, menatap permukaan air yang berkilau samar. Ikuti tempat air jatuh. Aditya memegang lengan Surya. Ke arah kiri. Kiri itu jurang. Surya menahan. Percaya saja. Mereka berjalan ke arah kiri tepian sungai, di mana permukaan air tampak lebih gelap, menandakan kedalaman. Namun sebelum mereka panik, mereka mendapati bahwa ada celah batu besar di sampingnya. Seperti lorong kecil di bawah tebing sungai. Sekilas seperti mulut sungai, namun lebih sempit dan tertutup akar pohon.
Aditya bergerak duluan. Ia menunduk dan masuk perlahan. Air hanya sebatas pinggang. Di dalamnya terasa lebih hangat, seolah air itu pernah menyimpan tubuh manusia. Surya ikut masuk. Lorong sempit itu gelap namun cukup panjang. Ujungnya samar-samar terlihat seperti telaga kecil di bawah langit terbuka. Di atasnya hanya ada sela pepohonan, membuat langit terlihat seperti jaring hitam yang kompang camping. Begitu mereka sampai di tengah genangan itu, air berhenti bergerak. Tidak ada arus, tidak ada suara pengejar, hanya hening dan bau Kamboja yang mendadak muncul. Surya memeluk dirinya sendiri. Dia di sini, ucapnya gemetar. Aditya berdiri lebih tegap. Kalau dia datang, berarti dia percaya kita mau membantunya. Tiba-tiba telaga itu mengeluarkan suara letupan kecil. Gelembung-gelembung muncul ke permukaan. Beberapa membentuk garis lurus seperti jejak kaki berjalan menuju mereka. Surya ingin mundur, tapi Aditya menahan. Dan suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya kata-kata, tapi tangisan. Tangisan seorang lelaki. Yang begitu dalam, begitu lama dipendam, hingga air pun ikut bergetar mendengarnya. Aditya menatap ke dalam air. Dengan napas yang nyaris hilang, ia berbisik. "Pak, kami tidak akan biarkan mereka bebas." Gelembung-gelembung berhenti. Air perlahan tenang kembali. Namun kali ini, bukan karena arwah itu pergi, tapi karena ia sudah percaya. Ia tidak lagi menuntut, ia sedang menunggu. Menunggu saat kebenaran naik ke permukaan. Pagi datang tanpa terasa. Kabut tipis menutupi telaga kecil itu, seolah arwah yang semalam menemani mereka masih enggan pergi. Aditya berdiri di tepian air, menatap permukaan yang tenang, seperti cermin yang menyimpan rahasia. Surya duduk tak jauh dari situ, memegangi kepala. Matanya merah. Entah karena kurang tidur atau karena dihantui rasa bersalah yang kini tak bisa lagi ia tutupi. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," kata Aditya. Surya menoleh. "Kau mau lakukan sekarang?" Aditya mengangguk. "Malam ini mereka akan berkumpul di balai desa. Kau bilang mereka biasa bertemu setiap malam Senin kan?" "Ya," Surya mengangguk pelan. "Mereka sebut itu rapat keamanan. Padahal cuma tempat minum arak sambil membicarakan uang." Aditya mengepalkan tangan. "Kalau begitu, di sanalah kita buka semuanya." Surya tertawa getir. "Kau pikir mereka akan mengaku begitu saja?" Aditya menatap lurus ke arahnya. "Kita tidak akan meminta pengakuan, kita akan memaksa." Surya terdiam. Aditya melangkah mendekat, lalu berbisik. "Kita gali karung itu, kita bawa ke depan mereka, dan biarkan arwah itu ikut menyaksikan." Kabut seolah berputar pelan mendengar kalimat itu, seakan menyetujui. Senja turun pelan. Langit berubah oranye, lalu merah tua. Aditya dan Surya sudah berdiri di depan makam tua. Tempat uang itu dikubur bersama jasad lelaki malang yang tak pernah mendapatkan keadilan. Surya menarik napas panjang. "Setelah ini, tidak ada jalan kembali." Aditya menjawab tanpa ragu. "Justru ini jalan satu-satunya." Cangkul ditancapkan ke tanah. 2 kali, 3 kali. Tanah yang lembab menempel di kaki mereka. Setiap kali mereka menggali, seolah ada suara berat yang ikut menarik dari bawah. Bukan menghalangi, tapi membantu. Tak lama kemudian, besi karung menyembul. Karung itu mereka tarik keluar. Masih utuh, masih berat, dan lagi-lagi aroma Kamboja menyebar. Malam datang. Balai desa dipenuhi orang. Lampu Petromax tergantung di tengah ruangan, menerangi wajah-wajah yang tak sadar akan apa yang akan terjadi. Pak Lurah duduk di depan. Di kanan kirinya para perangkat desa dan beberapa warga yang biasa ia paksa patuh. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Semua menoleh. Aditya masuk. Di belakangnya, Surya membawa karung besar di pundaknya. Ruangan langsung tegang. Pak Lurah berdiri. "Apa ini? Kau gila masuk seenaknya?" Aditya tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke tengah ruangan. Surya menjatuhkan karung itu ke lantai. Deg! Karung itu mengeluarkan bunyi berat. Semua terdiam. Aditya menatap Pak Lurah. "Ini yang kalian kubur bersama tubuhnya." Wajah Pak Lurah langsung pucat. Satu perangkat desa mundur perlahan. "Dari mana kau dapat itu?" tanya Pak Lurah dengan suara bergetar. Aditya melangkah maju. "Dari tempat di mana kalian mengira tidak ada yang melihat." Hening. Lalu lampu Petromax bergoyang. Cahaya meredup sebentar. Dan suara batuk terdengar. Pelan, serak. Tapi jelas. Semuanya spontan menoleh ke arah pintu. Kosong.
Namun bau Kamboja tiba-tiba memenuhi ruangan. Pak Lurah mundur. Dia di sini. Karung itu bergerak, gemetar sendiri. Beberapa warga berteriak dan lari ke sudut ruangan. Surya menangis. Maafkan aku, maafkan. Lampu padam, gelap total. Suara langkah kaki berat terdengar masuk. 1, 2, 3, dan suara itu berbisik di telinga semua orang. Aku tidak butuh uangnya. Aku hanya ingin kebenaran. Lalu terdengar jeritan. Bukan jeritan ketakutan biasa, tapi jeritan orang yang akhirnya melihat dosa sendiri berdiri di depan mata. Malam itu, balai desa tidak lagi menjadi tempat rapat, tapi menjadi ruang penghakiman. Dan hakimnya bukan manusia.